Harga beras tingkat pengecer di Lombok Barat masih tinggi hingga menembus harga Rp14.000 per kilonya. Seorang satpam perumahan berinisial J ditangkap tim Puma Polresta Mataram. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasik. Inilah iNews NTB selengkapnya. Ya, kita awali informasi pertama pemirsa. Harga beras di tingkat pengecer Lombok Barat masih tinggi hingga menembus harga Rp14.000 per kilonya. Para pedagang dan pembeli mendesak pemerintah turun tangan untuk menstabilkan harga beras. Harga beras di tingkat pengecer di Kabupaten Lombok Barat terbilang tinggi. Untuk beras medium harga semula Rp10.000 menjadi Rp12.000, sementara beras super di angka Rp13.000 hingga nyaris menembus Rp14.000. Kenaikan harga beras memberatkan para penjual karena sepi pembeli. Salah satu pembeli dan penjual beras di Pasar Kediri, Lombok Barat meminta pemerintah menstabilkan harga beras. Torna aja beras nih tinggi lalu. Dan dia tahu kuliahnya nade, itu berkuli. Ane masan jagung nade islabu kan. Ya butorna aja beras, kirim salam baju presiden. Berapa dia per kilonya sekarang? Untuk harga yang super yang untuk sekarang, yang beras baru itu harganya pengambilan di penggilingan itu 12.800. Ya, jadi jatuhnya 320. Berarti per kilonya bisa 13 sampai 14.000. Ya, 13.000 sampai 13.000. Itu yang super. Yang untuk yang premium harganya 315 sampai 310. Berarti per kilonya 12.000. Per kilonya 12.600. Sebelum naik itu berapa harga? Sebelum naik sampai 10.000. Ya. Antisipasi lonjakan kenaikan harga beras, Ketahanan Pangan Lombok Barat melakukan intervensi melalui kerjasama dengan Bulog untuk menstabilkan pasokan yang disebar ke pedagang. Menghadapi kekeringan ini otomatis kami akan mengoptimalkan lumbung pangan yang ada di desa-desa, termasuk yang kemarin ada tambahan baru lagi ada 5 LPMDes, itu kita optimalkan. Ini harga beras di kalangan. Iya. Dan selain itu juga kita ada kerjasama sama Bulog, kita melakukan beras SPHP, beras stabilisasi pasokan dan harga pasar itu kita akan sebarkan ke pasar-pasar. Pemerintah provinsi juga telah mengeluarkan himbauan untuk menjaga stok pangan beras agar para distributor beras tidak menjual gabah keluar NTB dan mereka harus memenuhi kebutuhan dalam daerah sehingga stabilitas harga terjaga. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, kenaikan harga beras di berbagai daerah dipicu dampak dari badai El Nino yang menerjang seluruh dunia. Panjangnya musim kemarau pada tahun 2023 ini yang diprediksi akan mencapai puncak pada bulan Oktober hingga November mendatang memberikan berbagai dampak, tidak hanya kekeringan di berbagai daerah, tetapi juga menyebabkan naiknya harga beras. Hal ini disampaikan oleh Asisten 2 Setda Provinsi NTB Fathul Ghani. Disebutkan bahwa saat ini pada dasarnya NTB yang merupakan daerah lumbung beras nasional mengalami surplus stok beras, namun karena adanya El Nino berdampak pada persiapan warga menghadapi kemarau hingga petani membutuhkan uang cash yang kemudian berimbas pada naiknya harga beras. Ia pun meyakini bahwa stok beras di NTB bisa bertahan hingga masa panen berikutnya di bulan Oktober nanti. Ada dampaknya, salah satu adalah sekarang ini beras sudah mulai naik. Naik ini artinya kalau kita melihat stok lokal itu sebenarnya kondisinya normal. Kalau melihat stok lokal, karena stok kita berdasarkan angka BPS, KSA ya, kerangka sampel area yang dikeluarkan BPS. Angka sementara produksi kita sampai Oktober itu 1,32 juta ton. Kalau di ekuivalen dengan beras itu sekitar 40 sekian persen. Jadi sekitar
900-an ribu ton. Sedangkan kebutuhan beras NTB kan kisarannya 600-an lah. Jadi tetap ada surplus sekitar 300-an. Berdasarkan data Dinas Perdagangan NTB, hingga hari ini harga beras medium masih berada di angka Rp10.900 per kilogram, meningkat Rp500 dibandingkan sebelumnya yang berada di angka Rp10.450 per kilogram. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, seorang satpam perumahan berinisial J ditangkap tim Puma Polresta Mataram karena diduga meruda paksa anak di bawah umur. Inilah terduga pelaku J, 41 tahun, satpam perumahan di Lombok Barat yang diamankan tim Puma Satreskrim Polresta Mataram karena diduga melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Modus pelaku mencegat korban saat hendak pulang bersama pacarnya selepas nongkrong dari lapangan di wilayah Lingsar. Pelaku kemudian meminta pacar korban untuk pulang dan meyakinkan akan mengantar korban pulang ke rumahnya karena sudah larut malam. Namun alih-alih mengantar pulang, pelaku membawa korban kembali ke TKP lapangan dan mengancam akan melaporkan ke Kadus dan memaksa melayani nafsu bejatnya. Mensetujui korban, kamu ancam apa itu? Cuma saya bilang, dia enggak, bilang gitu. Nanti sampai pulang, sampai pulang ya, sampai pulang udah dia bilang, sampai pulang. Bilang sampai sama Kadus semua ya bilang. Ya kan kamu ancam tolong kan melapor Kadus. Iya betul. Selain mengamankan pelaku J, polisi juga mengamankan baju dan pakaian dalam milik korban sebagai barang bukti. Sudah kami melakukan upaya visum dan hasil visum di sini yaitu ada memang robek di bagian kemaluan dari korban. Alhasil kita melakukan upaya paksa dan mengamankan barang bukti berupa baju, pakaian dalam dari korban. Korban yang merupakan anak di bawah umur telah menjalani visum dan kasus ini ditangani unit PPA Satreskrim Polresta Mataram. Atas perbuatannya terduga pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya para berevolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita
kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Ya, terima kasih Anda masih bersama News NTB pemirsa. Puluhan barang bukti tindak pidana curanmor, curas dan juga curat hasil pengungkapan kasus operasi Jaran Rinjani 2023 dikembalikan Polresta Mataram. Sebanyak 56 barang bukti hasil ungkap kasus 3C yakni curas, curat, dan curanmor, diantaranya 11 unit sepeda motor, 6 unit mobil, 36 unit handphone, 1 unit sepeda gayung, 1 unit TV, dan 1 unit mesin air hasil pengungkapan kasus selama operasi Jaran Rinjani 2023 dikembalikan Polresta Mataram ke pemiliknya. Kapolresta Mataram menjelaskan pengembalian barang bukti tindak pidana 3C tersebut yang telah diproses. Tujuan kami hanya satu, ingin menunjukkan kepada masyarakat Kota Mataram bahwa masyarakat Mataram dalam melaporkan barang yang hilang karena sebuah kejahatan atau karena apapun, dan kalau sudah ketemu dan sudah bisa kita proses dan sudah inkrah, pasti akan kami kembalikan kepada pemilik barang. Total barang bukti yang dikembalikan dalam kurun 5 kali pengembalian sebanyak 186 barang bukti 3C. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ratusan personel diterjunkan Polda NTB selama 14 hari operasi Zebra Rinjani 2023, di mana operasi Zebra ini serentak dimulai pada tanggal 4 hingga 17 September mendatang. Guna melihat kesiapan seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan operasi Zebra Rinjani 2023, diadakan apel gelar pasukan. Dirlantas Polda NTB menegaskan selama 14 hari operasi Zebra Rinjani 2023, sebanyak 654 personel dilibatkan. Senin tanggal 4 jam didirikan September sampai 14 September 2011 itu jajaran lalu lintas nasional melaksanakan operasi Zebra 2023, dan hari ini apel gelar serentak dilaksanakan seluruh jumlah personel terlibat semuanya se-NTB, baik Polda maupun Polres 650. Sementara itu, Kapolda NTB Irjen Pol Joko Purwanto mengingatkan para petugas di lapangan untuk lebih mengedepankan tindakan preventif terhadap masyarakat saat operasi Zebra Rinjani 2023. Operasi Zebra Rinjani 2023 14 hari, mulainya tanggal 4 September. Tadi saya bilang, operasi ini tidak hanya suatu metode, suatu gerakan atau suatu mengharuskan masyarakat harus tertib berlalu lintas, tapi lebih kepada bisa nggak kita sepakat untuk keberadaban kita sebagai manusia itu ditingkatkan. Pelaksanaan operasi Zebra Rinjani dilaksanakan selama 14 hari dan mulai dari 4 September hingga 17 September. Pelaksanaan operasi ini setiap saat dievaluasi untuk dilakukan perbaikan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dapat merasakan manfaat yang positif dari pelaksanaan operasi. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, pendistribusian air bersih disambut antusias warga Wakan Leneng, Lombok Tengah setelah dilanda kekeringan sejak 2 minggu terakhir. PDAM Peraya Lombok Tengah salurkan air bersih kepada warga Wakan, Kelurahan Leneng, Kecamatan Peraya, Lombok Tengah. Pasalnya warga setempat kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari akibat dilanda kekeringan. Sejumlah warga mengaku kesulitan memperoleh air bersih sejak 2 minggu terakhir, baik untuk mandi ataupun dikonsumsi, meski terdapat beberapa sumur bor, namun tidak dapat mencukupi kebutuhan semua warga dengan jumlah sekitar 47 kepala keluarga ini. Selain itu, tak sedikit warga harus menumpang ke rumah keluarga di kelurahan lain hanya untuk mandi atau mencuci pakaian. Untuk mandi. Mana yang ada air, mana tempatnya ada lah. Pam nggak ada yang mengalir. Minta di tetangga kalau ada yang hidup, kadang sumur bor. Sumur bor. Itu untuk kebutuhan ya sehari-hari. Kalau nyuci kita pergi
perginya kemana kalau nyuci? Raya ada keluarga di sini. Oh, numpang. Numpang nyuci aja, tapi kalau mandi ya sekedarnya aja. Selain di Kecamatan Peraya, permintaan air juga datang hampir dari semua kecamatan termasuk Kecamatan Conggat, Lombok Tengah. Awalnya mereka memang memanfaatkan sumur bor, tapi kondisi sumur bor juga kekeringan, sungai juga kekeringan hari ini. Sehingga memang sangat berdampak terhadap kebutuhan masyarakat. Itulah kita hadir hari ini untuk memberikan sedikit support dukungan untuk kebutuhan air bersihnya lewat mobil tangki. Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Lombok Tengah, salah satunya di lingkungan Wakan ini, PDAM akan rutin menyalurkan air setiap minggunya. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. The great events and programs in September. Rangkaian turnamen BWF World Tour 2023. FIBA World Cup 2023. AFC Under 23 Qualifiers 2024. European Qualifiers 2024. Asian Games Hangzhou 2023. Anugerah Komedi Indonesia 2023. New programs terekam. Dapur Masih. The great events and programs in September. Exclusive on iNews. Beragam kejadian yang sulit terlihat. Mengulas detik-detik kecelakaan, aksi kejahatan, serta momen lucu warga plus 62. Saksikan terekam bersama saya Brigadir Marcelina hanya di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjung Ramai. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Warga Dusun Labuan Jontal, Desa Teluk Santong, Sumbawa terpaksa membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena alami krisis air bersih akibat dampak kemarau panjang. Dusun Labuhan Jontal, Desa Teluk Santong, Kecamatan Pelampang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, merupakan salah satu di antara wilayah pesisir yang berada di bagian utara Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang mengalami krisis air bersih.
Ratusan kepala keluarga yang berprofesi sebagai nelayan dan petani setiap tahun mulai dari bulan April hingga November, masyarakat di wilayah itu selalu terdampak kekurangan air bersih. Putri, salah seorang warga, mengaku di dusunnya memang ada sumber air perpipaan, tetapi airnya payau, begitu juga dengan sumur. Air perpipaan yang ada di dusun setempat belum mampu mengakomodir seluruh warga, ada bahkan air tersebut mengalir dalam kurang waktu 4 hingga 7 hari sekali. Sumber air sumur yang ada di dusun tersebut adalah payau. Rasa asin dari air payau tersebut akan semakin kuat jika pada musim kemarau seperti saat ini. Warga setempat biasanya merogoh kocek demi membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Cuma itu dah seminggu sekali jalan. Udah lama sih, cuma sekarang sudah ada airnya. Tapi jarang banget larinya. Kadang seminggu sekali, tapi kalau lagi lancar-lancarnya 2 kali seminggu. Cuma saya nggak ngambil. Harga 10.000 per derumnya. 2 derum cuma 5 hari. Paling lama seminggu. Hal yang sama juga diungkapkan Nur Aini, salah seorang warga Labuhan Contal, mengungkapkan setiap hari mereka membeli air bersih untuk kebutuhan termasuk kebutuhan air untuk mandi dan bersih-bersih. Untuk 1 drum air bersih biasanya masyarakat membeli dengan harga Rp10.000 hingga Rp15.000. Di dusun Labuhan Contal memang ada sumur dan sumber air lainnya, tetapi airnya payau dan tidak bisa untuk diminum dan hanya dapat digunakan untuk mandi dan bersih-bersih. Ini biasa kadang airnya lari 2 hari, kadang enggak lancar larinya. Ada juga sebagian yang beli, karena enggak nyampe airnya bagian sana. Yang bagian kita ini kadang lari 2 hari, sehari 3 hari enggak lancar. Cuma mandi aja. Buat nyuci aja. Kalau untuk kebutuhan minum Kita beli. dibeli juga. Nah, biasanya dalam 1 hari kebutuhan air untuk dikonsumsi air bersih ini Bu, kira-kira berapa banyak? Kadang 2 drum. Mereka berharap adanya bantuan air bersih dari pemerintah serta meminta pemerintah mengupayakan sumber air bersih untuk pemenuhan kebutuhan air bersih serta memperluas cakupan air perpipaan sehingga dirasakan oleh semua masyarakat yang ada. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Ya, Bancarera atau lomba balap sampan merupakan tradisi masyarakat pesisir di Kabupaten Sumbawa, di mana selain sebagai hiburan masyarakat, Bancarera juga kedepannya diharapkan menjadi salah satu destinasi wisata. Ribuan masyarakat dari berbagai desa tumpah ruah selama 4 hari pelaksanaan Bancarera atau balap sampan. Di lokasi lomba, ribuan masyarakat memadati sirkuit Tanjung Serantok, Dusun Labuhan Contal yang menjadi lokasi perhelatan lomba balap sampan atau Bancarera Boat Race 2023. Sebanyak 51 perahu balap dari seluruh wilayah saling beradu kecepatan dan kemampuan untuk menjadi yang terbaik. Ketua Panitia Bancarera Boat Race 2023 Dusun Labuhan Contal menyatakan Bancarera Boat Race ini dinilai dapat meningkatkan perekonomian dengan menjajakan hasil UMKM warga setempat. Akan mengadakan lomba Bancarera balap sampan se-Pulau Sumbawa, tentunya tidak lepas menampilkan, mengenalkan seperti mana pesisir itu bersatunya pesisir. Tentunya kita silaturahminya, tentunya kita menampilkan balap sampan seperti kalau orang Sumbawa itu adalah berapan kebo, pacuan kuda. Kalau pesisir inilah yang diutamakan adalah balap sampan. Bancarera atau balap sampan ini tidak hanya dilaksanakan di Labuhan Contal, tetapi hampir di semua wilayah pesisir Kabupaten Sumbawa. Selain meningkatkan ekonomi, Bancarera juga menjadi ajang silaturahmi dan hiburan untuk masyarakat pesisir di tengah musim paceklik, yakni saat terang bulan dan tidak bisa melaut. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, Pulau Lombok memiliki beragam kuliner di mana salah satunya adalah sate kuncung, di mana kuliner ini terbuat dari pisang dan dihidangkan hanya dengan acara hajatan pernikahan. Anda penasaran dengan kuliner sate kuncung? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kali ini kita akan mencoba kuliner khas dari Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, namanya sate kuncung. Mendengar kata sate pasti akan mengarah kepada makanan berbahan dasar daging sapi atau ayam. Tapi tidak dengan sate yang satu ini. Sate kuncung ini terbuat dari buah pisang jenis pisang batu atau pisang biji, sehingga disebut juga dengan sate puntik batu. Pembuatan sate kuncung sangat sederhana, berbahan dasar pisang mentah yang dimasak kemudian diiris tipis-tipis, kemudian dicampur dengan rempah-rempah serta campuran santan, sehingga membuat rasa pisang mentah terasa tidak pahit. Dalam pembuatannya biasanya sate ini bisa juga dicampur dengan daging sapi atau ayam. Dan olahan pisang yang sudah diiris tadi kemudian ditumbuk bersamaan dengan yang dibuat dari rempah-rempah. Setelah sedikit halus baru kemudian dimasukkan ke dalam daun pisang yang dibuat berbentuk mengkerucut. Kemudian dibakar di atas tungku api selama 15 menit. Sate kuncung yang biasa disebut oleh masyarakat Desa Bonjeruk itu yaitu sate puntik batu. Dulunya sate puntik batu itu disajikan di kalangan orang bangsawan terutama di Desa Bonjeruk. Dan sate puntik batu itu biasanya disajikan ketika ada acara tertentu seperti begawi. Dan sekarang kita sebagai kelompok sadar wisata yang ada di Desa Bonjeruk ini ingin mengangkat kembali sate puntik batu tersebut biar bisa dikenal lagi dan tidak dilupakan. Dalam penyajian sate ini ditempatkan di atas dulang bersama nasi putih, sayur kelor, pelecingan ayam rangkat yang diatur sedemikian rupa yang disebut dulang saji. Dalam sejarahnya, sate kuncung merupakan makanan khusus buat para bangsawan pada zaman Kedatuan Jonggat. Biasanya sate kuncung juga ditemukan saat acara-acara tertentu seperti nikahan. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Ariasi mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.